Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Purwanto dari Universitas Yudhaya Pasuruan, kelas TIC semester 7. Kali ini saya akan membahas tentang literatur review dengan tema aman saat belanja online. Pokok bahasan yang akan kita bahas kali ini adalah ada 4, yakni yang pertama tingginya minat konsumen online. Yang kedua, ancaman yang mengintai konsumen online. Yang ketiga, teknik kejahatan siber dan pencegahannya. Dan yang keempat, prosedur pelaporan dan aspek hukum. Untuk yang pertama, kita membahas tingginya minat konsumen online. Tingginya minat konsumen online yang dimaksud ini adalah berbelanja online. Zaman sekarang itu semudah memainkan jempol, hanya butuh waktu beberapa menit saja. Ini yang menjadi alasan kenapa belanja online disukai generasi muda, khususnya kalau kaum milenial, daripada berbelanja seperti ke pasar konvensional. Perilaku belanja online di Indonesia. Google pada tahun 2017 melakukan riset pada konsumen Indonesia dan menemukan 5 poin. Yang pertama, umum. Semakin sering umum, maksudnya di sini adalah orang kalangan umum. Semakin sering berbelanja online, metode pembayaran mulai beralih dari bayar di tempat menjadi internet banking atau transfer ATM. Yang kedua, inovator. Bagi orang yang berpendapatan tinggi dan memiliki banyak perangkat, sebanyak 64% konsumen lebih suka mendapat info langsung dari toko online, sedangkan 74% suka berbelanja online karena harganya lebih murah daripada toko konvensional. Yang ketiga, early adopter, berpendapatan lebih rendah dengan banyak perangkat. Perangkat di sini adalah gadget atau perangkat yang digunakan. Sebesar 46% lebih suka mencari info dengan search engine, 66% terpikat karena harga murah atau mudah. Yang keempat, gaptek, berpendapatan lebih tinggi dengan satu perangkat. Sebanyak 36% lebih suka mendapat info langsung dari vendor dan memilih membayar dengan transfer ATM. Dan yang terakhir, late bloomers, berpendapatan lebih rendah dengan satu perangkat. Hasilnya sebesar 58% mementingkan kemudahan dan 17% mengutamakan harga murah. Belanja di media sosial. Awalnya konsumen Indonesia berbelanja melalui online shop atau marketplace. Seperti yang kita tahu, banyak sekali seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli. Nah, namun sekarang banyak juga yang melakukan aktivitas jual beli lewat media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dikarenakan mereka bisa chat atau bersosial secara langsung. Nah, seperti bertanya tentang produk, konsultasi juga. Dan ada faktor lagi yang mendukungnya, yaitu praktis karena tidak melalui prosedur atau birokrasi yang serumit online marketplace atau online shop. Nah, untuk yang bab kedua ini adalah ancaman yang mengintai konsumen online. Melonjaknya jumlah pelaku pembelanja online, maka potensi untuk terjadinya beragam modus kejahatan pun ikut meningkat. Menurut Kaspersky Skylab dan B2B Internasional pada 2016, Indonesia adalah negara yang 26% konsumennya menjadi target aksi kejahatan cyber. Berikut 3 besar negara yang konsumennya paling terancam kejahatan cyber. Yang pertama Indonesia
sebanyak 26%, yang kedua Cina 5%, dan yang terakhir India 24%. Ditemukan bahwa sebanyak 48% konsumen menjadi target aksi penipuan yang sengaja dirancang untuk mendapat informasi sensitif dan data keuangan. Kenali modus kejahatan siber pada konsumen. Berikut beberapa kejahatan siber yang sering menimpa konsumen online. Biasanya yang pertama itu harga sangat miring. Biasanya embel-embel seperti iPhone harga 500.000, 3 juta sudah bisa dapat. Itu perlu dipertanyakan lagi. Yang kedua, menawarkan produk yang belum beredar. Biasanya mungkin produk-produk seperti pre-order atau produk baru yang belum dijual di suatu negara. Yang ketiga, promo, diskon atau bonus menarik. Promo ya seperti harga yang sangat miring, bisa dikatakan seperti itu juga. Bonus yang tidak masuk akal juga. Yang keempat, memberi resi palsu. Pentingnya resi untuk pelacakan paket. Apabila resi yang palsu, segera laporkan. Yang kelima adalah mengklaim foto offline orang lain. Cara ini banyak digunakan oleh penjual untuk mengelabui atau sebagai promosi ke pembeli yang menjadi target pasar mereka. Apabila mungkin banyak kecurangan, penjual menggunakan foto produk dari orang lain, mana yang belum tentu itu produknya itu sesuai. Jadi harus cermat dalam memilih. Menangkal penipuan. Ada beberapa petunjuk yang dapat diikuti. Carilah rekomendasi. Biasanya kalau di e-commerce seperti Tokopedia atau Shopee, bisa dilihat ada pencarian toko. Lihat cari yang usahakan official store atau yang ratingnya bagus. Yang kedua, cari informasi sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, jangan mudah percaya. Yang keempat, testimoni bukan jaminan. Usahakan konsultasi sebelum membeli. Simpan semua bukti transaksi. Ini penting untuk agar nantinya jika produk tidak dikirim atau terjadi hal yang tidak diinginkan, ini bisa jadi penolong. Yang terakhir adalah selalu minta nomor resi pengiriman. Ini juga penting untuk melacak paket yang diterima. Lanjut kita ke bab 3, yang ini teknik kejahatan siber dan pencegahannya. Tak hanya melalui pendekatan psikologis, kini penipuan merambah seiring dengan perkembangan teknologi dengan berbagai macam teknik. Kalau dulu penipuan kan diiming-imingi dengan promo atau apa yang menggoda, sebuah promosi. Nah, ini ada teknik-teknik yang dipakai dalam kejahatan cyber. Yang pertama adalah spamming. Spamming ini seperti contohnya berisi pesan atau link yang bertujuan untuk mendapatkan data-data dari target. Biasanya kalau muncul di grup-grup seperti apa, kayak yang kemarin itu ramai bantuan kuota atau bantuan prakerja seperti itu. Nah, yang kedua adalah phishing. Phishing ini apabila spam tadi diklik, terus target mengisikan data pribadi, maka target tersebut sudah terpancing. Data yang dikirim tadi akan masuk ke dalam orang yang melakukan penipuan. Yang ketiga adalah carding. Carding ini apabila tadi target memasukkan nomor kartu kredit, maka akan dimanfaatkan oleh pelaku
untuk melakukan seperti menguras kartunya, membeli barang-barang yang bukan korban yang membelinya, seperti itu. Trik untuk menghadapi penipuan: jangan langsung percaya dengan subbab yang menggoda, seperti bantuan kuota, jangan langsung diklik karena linknya itu kan sudah jelas, biasanya ada link.info, domainnya itu tidak jelas, tidak umum. Kalau yang jelas kan .com, .co.id yang seperti itu. Jangan percaya dengan nama pengirim, sebab penjahat siber sering memakai identitas palsu. Hindari mengklik yang dikirim seberapapun teknologinya kamu. Jangan takut ancaman, perbarui antivirus. Nah, link juga berisi antivirus. Biasanya link spam itu. Maka perlu juga antivirus pada komputer. Apabila sudah terlanjur mengklik link, sebaiknya ganti password dan jangan mau mengetikkan semua data pribadi di situs yang tidak terpercaya. Nah, yang terakhir adalah prosedur pelaporan dan aspek hukum. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan ketika konsumen menjadi korban penipuan. Siapkan semua bukti transaksi, mulai dari resip, riwayat pembelian, tulis laporan penipuan, tulis laporan sesuai yang kronologinya, penipuannya seperti apa, barangnya seperti siapa. Bawa surat laporan ke kantor polisi. Laporan juga bisa dilewatkan ke email dari pihak kantor polisi. Ajukan pemblokiran akun ke bank. Ini digunakan untuk agar memberikan efek jerah. Nah, yang terakhir tunggu panggilan dari kepolisian dan bank. Bantuan tunggu sampai ada respon dari pihak polisi dan bank. Nah, apabila dari pihak polisi dan bank masih belum, kita bisa memanfaatkan media sosial untuk agar meng-up kasus apa yang kita alami ke media agar memberikan efek jerah kepada pelaku. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Lakukan lintas platform. Yang dimaksud seperti lintas platform adalah kita membagikan kronologi yang kita alami, penipuan yang kita alami ke berbagai media seperti Instagram, Facebook. Ceritakan kronologisnya, ceritakan secara detail dan jujur. Kemudian sebutkan data pelaku. Sebutkan data pelaku ini agar memberikan efek jerah dan agar juga teman-teman kita atau yang lain agar tidak tertipu dengan orang yang sama. Ajak teman menyebarkan. Ini juga perlu penting, informasi yang disebarkan juga harus jujur, valid, agar tidak terjadi pencemaran nama baik. Perlindungan hukum bagi konsumen online. Landasan hukum konsumen online adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP-PSTE). PP-PSTE sendiri merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Transaksi online juga dilindungi hukum. Berdasarkan UU ITE dan PP-PSTE, transaksi online diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan dengan sebuah kontrak elektronik menurut pasal 48 ayat 3. Setidaknya harus memuat hal-hal berikut. Yang pertama, data identitas para pihak, baik penjual atau pembeli, objek dan spesifikasi barang yang dijual, persyaratan transaksi elektronik, harga dan biaya, prosedur dalam hal pembatalan oleh para pihak, ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan,
Dan yang terakhir, pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik. Jadi itu sekian dari pembahasan dari aman saat belanja online. Kesimpulannya adalah jangan mudah terpaku pada harga atau iming-iming spam, karena bisa memberikan data yang kita masukkan nantinya bisa disalahgunakan oleh pelaku. Seperti carding tadi, sangat fatal, bisa menghabiskan saldo dari kartu kredit kita. Ujung-ujungnya kita sendiri yang mengganti rugi. Maka dari itu dibutuhkan kecermatan dalam menyikapi spam atau memilih produk di e-commerce atau di sosial media. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.